cerita riwayat hidup kita dari kecil boleh dikatakan sampai sekarang. Memang pada tahun 1941 lahirnya itu boleh dikatakan ekonomi kan betul-betul dalam keadaan praktis ya. Di mana 45 Indonesia merdeka baru mulai, di mana sebelum itu kita ada penjajahan daripada negara luar. Dengan sendirinya orang tua saya mendidik saya tidak boleh berkelebihan. Kita cukup dengan nasi saja dengan lauk seadanya. Tidak ada kopi, tidak ada susu, tidak ada jajan. Ya begitu ya. Memang kita sebagai orang Bali apalagi lahir di pedesaan. Ibu saya sudah meninggal pada saat saya lahir kan. Pada saat lahir ibu meninggal. Diasuh sama tetangga. Kalau sosok bapak tahu saya. Pertama kali kita diajak oleh bapak sebagai petani yang memilih lahan. Memang lahan dari warisan orang tua masih ada sampai sekarang pun ada. Menekun itu kemudian sekolah SD, seperti itu tamat ke Semia, 3 tahun Semia, tamat Semia masuk ke Singaraja 3 tahun, jadi 63 saya sudah keluar dari Semia. Ya sangat kesederhanaan lah. Sederhana dalam arti kalau kita sekolah pada waktu SD mungkin kita punya baju 2, celana juga, pakai di rumah 1, sekolah 1. Ya boleh dikatakan pada saat itu betul-betul prihatin sekali hidup. Punya tanah sekitar 5 are, kita tidur di sana berkeluarga, sama tidur di sana jadi satu. Ya. Apa adanya kita di sana, ya itulah kita nikmati bersama. Kalau kita bikin nasi bubuk, tahu nasi bubuk? Nasi bubuk, di atasnya kan titisan ya, titisan itu diminum pada saya, atas itu dikasih gula batu. Ya, jadi pada saat itu titik nolnya begitu tamat, diusahakan masuk. Dia kakak saya memberi pedoman sekolahkan adik saya semampu saya bisa membiayai. Pada waktu itu orang tua sudah mampu, tidak mampu untuk menyekolahkan di Singaraja, patut kos. Satu bicara yang diberikan kepada saya, kalau kakak mampu membiayai kamu selama di Singaraja, oke. Kalau tidak, mungkin tengah jalan kamu pulang balik lagi. Mungkin kelas 1, kelas 2 sama sekali tidak mampu kan membayar kos balik. Iya. Balik aja dah ke rumah. Itu keterangan daripada kakak saya. Tapi kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita harus lulus dan selesai. Jadi setelah mengalami pendidikan semacam itu, kerja sama orang Cina selama 15 tahun yang di bidang juga di bidang ekspor, dan memang dia membutuhkan satu orang yang memang pengalaman di bidang ekonomi. Kebetulan kakak saya juga kerja di sana, diberitahukan adik saya baru tamat di Singaraja Kimia. Kalau Encik mau pakai dia mungkin saja bisa. Nah jadi saya datang melamar, ketemu dengan bos, ngomong-ngomong, diajaklah kerja selama 15 tahun. Sudah begitu ilmu yang kita tempa di sana itu banyak dibilang ekspor. Bahasa Inggris boleh dikatakan ya sekedar kita bisa, orang asing ngerti dan kita juga ngerti. Paling-paling ya, berbicara dengan bahasa Inggrisnya seadanya. Setelah berjalan sampai boleh dikatakan hampir 10 tahun lebih saya bekerja di sana yang menekun di bidang-bidang itu tadi. Jadi pengalaman saya dengan Cina sebagai pimpinan saya itu banyak saya menempa ilmu acuan yang dipergunakan untuk ekspor barang tersebut. Lambat laun setelah 15 kurang sedikit, saya mohon pamit dengan bos saya. Sebenarnya melarang. You jangan sekarang bilang besok mau berhenti, tidak bisa. Berikan saya tenaga satu untuk mengajar. Apa pengalaman kamu yang kamu tekuni selama kerja di sini? Oke. Barang sebulan, sampai 2 bulan atau 3 bulan, saya nunggu melanjutkan tugas itu adalah orang sini keluarganya dia dari Tulus juga. Namanya si Gunawan yang sekarang juga mempunyai perusahaan kargo. Saya didik dia selama 2 bulan dan
Dan pada saat itu pun saya sudah punya perusahaan, Pak. Ini Angkasa Jaya, CP Angkasa Jaya. Dan 3 saat tamat di SEMIA, 78, saya menekun itu sudah langsung membuat usaha ini Angkasa Jaya. Lokasi pertama kali di Kutel. Orang punya rumah saya sewa, Pak. Rumah tempat tinggal saya sewa. Dengan tenaga perempuan 1, tukang packing 2, sekretarisnya 1, saya direktur. Begitu pahitnya kita memberanikan diri untuk membuat satu perusahaan. Tapi lama-kelamaan kan kita belajar dari pengalaman. Iya. Apa permasalahannya kita tidak tahu konsolidasi dengan perdagangan. Nah, dulu pengalaman ada ekspor kopi, tidak mungkin kita ekspor kopi karena kita tidak punya stok kopi. Jadi kerap oke. Ya, barang furniture itu jadi kerap oke. Sekarang melumpur laut sama panelit tidak. Jadi kita tegur semua daripada furniture-nya harus di kursi. Apa persyaratan kalau kita ekspor dari barang tersebut? Kita konsultasi dengan departemen perindustrian perdagangan provinsi. Kalau ekspor ini kamu mesti begini, kalau ini harus begini. Negara tujuan ini mana? Kalau Australia begini, kalau Amerika begini, kalau apa. Semua ada dituntun oleh pedagang. Karena pada saat itu perusahaan yang berat di bidang ekspor yang istilahnya kargo bisa dihitung dengan jari antara 5-6 orang. Pada tahun 78, 79, hampir 80 pun boleh dikatakan kita betul-betul panen dengan booming berapa? Datang ke waktu bisa antre 5-6 orang, dia ingin dapat informasi. Ya, satunya masalah daripada kamu betul-betul susah mengendal barang yang saya ekspor ke negara saya. Ya, bicara kita banyak di sana gini gitu, masalah daripada asuransi dan lain sebagainya. Bahwa risikonya kita nih Pak, ya, kan tidak mungkin jarak dari Surabaya ke negara tujuan bisa sampai 3 minggu. Jadi mereka harus memperhitungkan kalau barang kapalnya tenggelam bagaimana, barang bisa pecah bagaimana. Kalau barang pecah, barang kapal tenggelam, yang pernah kita alami itu adalah barang pecah karena packingnya kurang bagus, terutama gentong sulit sekali. Kemudian kalau barangnya itu pecah, lecet, biasa saja. Kalau barangnya itu hilang, tidak sampai di pelabuhan tujuan berapa bok, karena kapal itu transit misalnya Singapura. Barang kita diturunkan di Singapura 2 bok. Kita nyampe misal barang 15 bok, masih 13 sampai di pelabuhan tujuan. Wah, itu kita ngadu ke airline. Jadi barang yang diterima di New York tuh ini bok nomor 8 dan nomor 18, nomor 15 hilang. Jadi kita ternyata di Singapura. Jadi kapal yang harus mengirim kapal itu dari Singapura bawa ke negara tujuan. Kalau kita lihat tahun jayanya saya Pak ya, pada tahun 2022, 2018, 2021 sampai 2000. Karena pada saat itu ada sistem kuota. Jadi boleh dikatakan pada saat itu Pak, kerja di bidang ekspor kargo betul-betul ngetrend in. Semua teman-teman in. Karena tamu bertangan dan lain sebagainya. Apapun yang dibeli sama tamu, apalagi sekarang di import itu menjamurnya daripada ini kerap. Sekarang tempat yang diputar itu dia milik sendiri Pak ya. Sekarang ada villa di sana Pak. Villa namanya Kalna yang dikelola oleh anak saya. Kita buat villa di sana, itu bantuan juga dari bank dengan izin daripada sana, sehingga pengembangan daripada usaha yang tadi itu kemudian ya secara perumahan yang kita miliki pun masih ada lahan, kita buat semacam penginapan kos-kosan lah. Seperti sekarang kemarin anak-anak pelajar apa cari kos yang sifatnya, tapi itu sifatnya bukan yang sederhana, bisa Tapi sekarang boleh dikatakan kita menekuni perusahaan dari tahun 78, 79 sampai sekarang. Pada tahun 2021
2018, 2016, 15, 16, 17, 15, di mana ada ekspor garam. Ekspor garam, setiap ekspor garam memerlukan kuota yang dimiliki oleh Departemen Perdagangan. Kalau tidak ada kuota, istilahnya jatah, Pak. Ada baju, ada celana, ada apa, itu ada sistemnya kuota. Kalau kamu tidak dapat kuota berarti double hit. Tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak bisa. Akhirnya kita datang ke Jakarta, diskusi dengan Perdagangan Pusat Jakarta. Wah, pada saat-saat itu Pak, senang kita berusaha. Jadi pagi, sore, atau pagi berangkat jam 7 pagi datang ke Jakarta, pesawat pertama sampai di Jakarta dia bertemu dengan pejabat-pejabat itu. Saya perlu ini, kota ini, perlu ini, perlu itu. Diskus. Setelah mengarungi beberapa hal yang saya ceritakan seperti tadi, kita banyak ada hasil yang kita terima. Dan hasil yang kita terima itu bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita sebagai orang Hindu, Pak, boleh dikatakan kita dapat 10, kita akan makan 8, 2 kita tidak makan. Baik sebagai orang Hindu kita banyak memberikan punya kepada pura-pura dan lain sebagainya. Sehingga yang kuasa menuntun kita memberikan arah sampai jadi begini. Banyak, Pak. Pernah jadi gini, pernah jadi Manesa Adat selama 10 tahun. Pernah jadi bendahara dalam pembangunan pulau selama 10 tahun juga. Pernah jadi sekarang itu mungkin namanya dulu BP3, apa mungkin sekarang komite sekolah. Ya. Begitu anak nomor 4 yang menjadi masuk di SMP 6 diangkat menjadi komite sekolah selama 3 tahun. Saya rantau pekerjaan di samping menekuni di bidang kargo. Sebaiknya anak itu jangan terlalu banyak belanja begitu. Semampu orang tuanya mampu membiayai itu semua sekolah. Mungkin saya tidak akan bisa menerima warisan orang tua. Saya berusaha sedapat mungkin lebih daripada orang tua. Sekarang anak-anak banyak seperti manja begitu, Pak. Oh, bapak sudah begini,